Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita lanjutkan para talibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, melindungi kalian dari segala bentuk musibah dan senantiasa kita semua diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita bahas tentang poin yang bab dari A'da'ut Tauhid, tentang masalah musuh-musuh tauhid. Bagaimana tidak? Karena semakin kuat dan benar keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berat cobaan-cobaan yang akan dia terima. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka itu menyakiti orang-orang, wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menyakiti orang-orang yang beriman illa ayyuminu, melainkan dengan sebab karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Hadza huwa sabab. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan kita kepada Allah yang benar itulah yang menjadikan hati-hati manusia itu benci. Karena sudah menjadi kodrat orang-orang yang jatuh kepada perbuatan-perbuatan kufur itu pasti membenci orang-orang yang istiqomah di atas iman yang benar. Orang yang jatuh dalam perbuatan dosa-dosa kesyirikan pasti dia membenci yang namanya orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang jatuh dalam perbuatan bid'ah pasti dia akan membenci orang-orang yang menjalankan sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, la tajidu ahlal bid'ati fil ardi illa huwa mubghidu ahlis sunnah illa huwa mubghidu ahlis sunnah. Tidaklah engkau temui orang yang berbuat bid'ah, ahli bid'ah, kecuali pasti dia di muka bumi ini, melainkan dia pasti membenci ahli sunnah. Inilah kondisi kenyataan yang bisa tidak ataupun bisa, ini tidak bisa kita pungkiri. Ini tidak bisa kita pungkiri. Karena itulah kita harus tahu musuh-musuh kita di dalam ini agar kita bisa sabar dan tetap istiqomah di atas jalan yang benar, jalan yang lurus dari jalan Allah Subhanahu wa taala atau jalan tauhid ini. Maka disebutkan oleh beliau tentang bab ini A'da'ut Tauhid, musuh-musuh tauhid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinn. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwa demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin, setiap bagi para nabi itu, aduan, musuh. Sebagaimana itu musuh bagi setiap nabi, demikian pula Allah jadikan setiap orang-orang yang beriman di jalan Allah ini, dari orang-orang yang bertauhid, pasti akan ada dari musuh-musuh mereka. Siapa mereka? Syayatinil insi wal jin, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Karena itulah wajib atas kita semua mewaspada terhadap musuh-musuh kita. Karena apa? Apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112 ini merupakan bukti bahwasanya kita yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mendapatkan musuh juga, sebagaimana para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki musuh, di mana Allah menyebutkan ja'alna laka a'da, kami jadikan bagi musuh, yarudduna da'watik, di mana mereka akan menolak, memerangi, yuharibunaka wa yahsudunaka, dan mereka akan bersikap hasad kepada diri kalian. Maka bagaimana sikap daripada siapakah musuh-musuh para nabi tersebut? Syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Berarti makna syaitan itu tidak hanya mengenai kepada makna jin saja, tetapi manusia yang menghalangi dakwah ini pun, yang membenci dakwah ini pun, yang membenci tauhid adalah setan-setan dari kalangan manusia. Atau mereka-mereka dari kalangan manusia yang mendakwahkan, mengajarkan kesyirikan adalah hakikatnya mereka adalah syaitan, sebagaimana Allah sebutkan di sini. Karena yang memusuhi setiap dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syaitan. Ba'duhum yuhi ba'duhum ila ba'din, ay yuzayyinu ba'duhum li ba'din al-amr alladhi yad'una ilaihi min al-batil, yaitu mereka satu dengan yang lainnya saling membisikkan untuk mengajak teman-teman yang lainnya kepada perkara yang batil. Dan mereka hiasi ucapan-ucapan mereka tersebut dengan ungkapan-ungkapan yang bagus kelihatannya, litaqtarra bihi sufha, agar orang-orang yang jahil itu tertipu. Dan wayunqad
wa yunqada lahu al-aghbiya, dan orang-orang yang bodoh pun ikut terhadap makar-makar mereka. Kenapa? La yafhamuna al-haqa'iq, karena mereka tidak memahami hakikat. Wala yafhamuna al-ma'ani, dan mereka tidak memahami maksud. Di mana bal tu'jibuhum al-alfadz al-muzahrafah, menakjubkan mereka kalimat-kalimat yang dihias-hiasi, al-ibarat al-mauhumah, ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kedustaan tersebut. Sehingga orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh tersebut fayatakiduna al-haqqa batilan wal batila haqqan, mereka meyakini sesuatu yang hak itu batil, apa yang tauhid itu mereka kira adalah syirik, justru ajaran sesat. Mereka mengira kesyirikan itu justru adalah ajaran yang hak. Atau mereka melihat sunnah itu adalah batil, dan mereka melihat bid'ah yang mereka lakukan itu adalah ajaran yang hak. Inilah karena zuhrufal qawli gurura, mereka menghiasi ucapan-ucapan tersebut dengan ucapan yang indah-indah, ghurura, lagi menipu. Taib. Iqtadat hikmatullahi ay yaj'ala lil anbiya'i wa du'ati tauhidi a'da'un min syayatinil jinni yuwaswisuna li syayatinil insi bid-dhalali wasyarri wal abatil liyudhilluhum wa yasudduhum anit tauhidi alladhi da'at ilaihil anbiya alladhi da'at ilaihil anbiya'u aqwamaha ilaihi awalan li'annahu al-asasu alladhi tubna alaihi ad-da'watul islamiyah wal gharibu anna ba'dhan nasi ya'tabiruna ad-da'wata ila tauhidi tafriqun lil ummati bainama huwa tauhidun laha fa inna ismahu dalun alaihi. Demikianlah konsekuensi hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara bentuk hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ayyaj'ala lil anbiya, menjadikan bagi para nabi, wa du'ati tauhid, dan penyeru-penyeru tauhid, para dai yang mengajak manusia kepada tauhid, itu Allah jadikan bagi mereka a'da, memiliki musuh-musuh. Memiliki musuh-musuh. Min syayatinil jinni wal insi. Min syayatinil jinni, dari kalangan setan-setan, dari kalangan jin. Di mana dari kalangan setan, dari kalangan jin ini yuwaswisuna li syayatinil insi, mereka lah yang membisik-bisikkan kepada setan-setan dari kalangan manusia, bid-dhalali wasyarri wal abatil, bisikan-bisikan kesesatan, kejahatan, kebatilan-kebatilan, liyudilluhum, untuk menyesatkan mereka, wa yasudduhum anit tauhid, dan memalingkan mereka dari tauhid, atau menghalangi mereka dari tauhid, alladzi da'at ilaihi al-anbiya'u aqwamaha ilaihi awalan, di mana tauhid itu adalah merupakan yang didakwahkan oleh para nabi, da'at ilaihil anbiya, para nabi, aqwamaha, kepada kaum-kaum mereka, ilaihi awalan, yang pertama kali didakwahkan. Kenapa tauhid ini pertama kali didakwahkan oleh para nabi? Li'annahu al-asasa, karena tauhid itu adalah asas,
Karena tauhid itu adalah asas. Alladzi tubna alaihi, yang ditegakkan padanya ad-da'watul islamiyah, dakwah Islam. Wal gharibu, yang aneh lagi, anna ba'dhan nasi, ada sebagian orang, ya'tabiruna ad-da'wata ila tauhidi tafriqun lil ummah bainama huwa tauhidun laha. Mereka menganggap ya'tabirun ad-da'wata ila tauhid, dakwah mengajak kepada tauhid itu adalah tafriqun lil ummah, memecah belah umat. Bainama huwa, padahal tauhid itu adalah tauhidun laha, menyatukan umat. Bagaimana dikatakan pemisah? Allah mengatakan iman, tauhid itu adalah pemersatu umat. Innamal mu'minuna ikhwah, persaudaraan orang-orang yang beriman itu didasarkan kepada iman. Karena Allah menyebutkan innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Dan iman itu tidak muncul melainkan atas dasar tauhid. Iman itu tidak muncul kecuali atas dasar tauhid. Fa inna, kenapa tauhid itu adalah pemersatu umat? Fa inna ismahu dalun alaihi. Disebut tauhid itu menunjukkan memang tauhid itu menyatukan. Bagaimana tidak menyatukan? Karena dalam tauhid adalah yaitu tauhidul ibadah. Tauhidul ummah fi tauhidil ibadah. Menyatukan umat dalam beribadah hanya kepada Allah. Wa tauhidul ummah, dan menyatukan umat fi tauhidil ittiba, di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata di dalam beragama. Maka justru yang disebut kesyirikan lah orang-orang yang berbuat syiriklah orang-orang yang buat sebagai pemecah belah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu wa la takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Wa la takunu minal musyrikin, jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Alladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang memecah-mecah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka itu berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing kelompok bangga dengan ajaran sesat mereka masing-masing. Waliyadzubillah. Yang mereka kira itu adalah ajaran yang benar. Jadi tauhid itulah yang menyatukan. Syirik itulah yang membuat terjadinya perpecahan belah antara umat ini. Wa ammal musyrikun alladzina i'tarafu bi tauhidir rububiyyati wa anna Allaha khaliquhum qad ankaru tauhidal uluhiyyati fi du'aillahi wahdahu wa lam yatruku du'a awliyaihim wa qalu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi da'ahum ila tauhidillahi fil ibadati wad du'a. Adapun kaum musyrikin dari orang-orang yang ta'arufu bi tauhidir rububiyah, yang mengakui tauhid rububiyah, wa anna Allaha khaliquhum, dan mereka menganggap Allah itu adalah pencipta mereka. Qad angkaru tauhidal uluhiyati, tapi mereka sungguh benar-benar mengingkari tauhid uluhiyah, meskipun mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mematikan dan menghidupkan. Ini tauhid rububiyah, mereka akui. Tapi di dalam tauhid uluhiyah mengesahkan bentuk-bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya fi du'aillahi wahdah, dalam berdoa hanya kepada Allah dan tidak menunjukkan bentuk ibadah dan doa itu kepada selain Allah. Walam yatruku du'a'ul awliya, mereka tidak mau meninggalkan memohon doa kepada wali-wali mereka, tokoh-tokoh agama mereka. Waliyadzubillah. Wa qalu, dan mereka mengatakan an Rasulillah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi da'ahum ila tauhidillahi fil ibah. Dan mereka mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi da'ahum ila tauhid, yang mengajak kepada mereka kepada mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah fil ibadah wa doa, dalam masalah ibadah dan doa. Mereka katakan aja'alal alihata ilahaw wahidan inna hadza la syai'un ujab. Di sini ada kekeliruan penulisan. Aja'alal alihata ilahaw wahidah. Apakah ia ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi ilah wahidah, satu sesembahan? Inna hadza, sesungguhnya ini, la syai'un ujab, sesuatu yang aneh, kata mereka. Jadi mereka beranggapan aneh terhadap dakwah tauhid ini. Jadi begitulah kondisinya. Ad-da'watu ila tauhid lahada a'daun walil batili ansar. Jadi setiap dakwah tauhid ini punya musuh. Sebagaimana setiap dakwah kepada kebatilan itu memiliki penolong-penolong. Demikianlah. Memang ibadah kepada Allah itu yahsulu li ibadihi al-ibtila wal imtihan. Terjadinya ketika kita beribadah kepada Allah itu adanya cobaan dan ujian. Liyatamayyaza as-sadiq minal kadhib. Untuk membedakan antara iman orang yang benar-benar jujur dengan keimanannya dari orang-orang yang hanya dusta, mengaku-ngaku beriman. Wal akil minal jahil, untuk membedakan orang-orang yang berakal dari orang-orang yang jahil. Wal basir wal minal a'ma, untuk membedakan ujian dan cobaan ini, untuk membedakan antara orang-orang yang betul memiliki ilmu, basirah, pandangan yang jelas, dari orang-orang yang buta. Dan hikmah kenapa Allah memberikan cobaan ini adalah wa min hikmati anna fi dzalika bayanan lil haqqi wa tawdihan lahu. Sebagai bentuk Allah ingin menjelaskan kebenaran. Kenapa? Fa innal haqqa yastaniru wa yattadih. Karena yang namanya kebenaran itu senantiasa bersinar, bercahaya. Idza qamal batilu, ketika kebatilan itu yusari wa yuqawimuhu, berusaha untuk menyerang kebenaran dan berusaha menyingkirkan kebenaran, maka kebenaran itu akan, tauhid itu akan terlihat terus sinarnya, cahayanya. Kenapa demikian? Fa innahu hina idzin yatabayyanu min adillatil haqq, karena tauhid akan tampak jelas ketika dalam kondisi adanya perlawanan dari kebatilan itu. Jelaslah dalil-dalil kebenaran, bukti-bukti kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah itu akan tampak, diperdengarkan kepada manusia. Yang akan menjelaskan bukti kebenaran dakwah tauhid, bukti kebenaran dakwah sunnah, hakikatnya. Dan akan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah akan menampakkan apa?
min fasadil batil wa butlanihi, berupa kerusakan, kebatilan-kebatilan dan penyimpangan-penyimpangan dari ajaran-ajaran yang batil tadi. Justru inilah tujuan adanya cobaan-cobaan dan ujian di dalam medan dakwah ini, agar bagi setiap orang itu jelas, oh ternyata ini ajaran yang batil, dan tauhid dan sunnah ini adalah ajaran yang hak. Orang sehingga inilah sebab orang yang memahami dakwah tauhid hakikatnya dan hakikat dakwah sunnah ini menjadi orang yang mutanafisun, yatanafasu fiha al-mutanafisun. Mereka akan menjadi orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Subhanallah. Jadi jangan kita gundah dengan adanya musuh-musuh tauhid. Karena inilah merupakan sunnatullah yang Allah berikan kepada setiap para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian muallif rahimahullah, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, wa qala ta'ala anil umami sabiqati kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang umat-umat terdahulu, anil umami sabiqah kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin, demikianlah apa yang kami datangkan kepada orang-orang sebelum mereka dari kalangan rasul, illa qalu, melainkan orang-orang dari musuh-musuh mereka mengatakan bahwasanya rasul tersebut adalah sahirun aw majnun, dia adalah orang yang sebagai tukang sihir, atau dia adalah orang gila, atau wasobihi, dan mereka saling wasiati bapaknya ketika meninggal, jangan kamu ikuti dakwah si fulan, jangan ikuti dakwah orang yang mengaku diri sebagai nabi tersebut, jangan mengikuti orang yang mengajarkan tauhid tersebut, tidak usah. Mereka saling wasiatkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, atau dari satu orang kepada orang yang lain. Balhum qaumun taghun, bahkan mereka itu adalah tidak lain melainkan kaum yang senantiasa melampaui batas dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka wasifatul musyrikin, wasifatul musyrikina annahum idza sami'u du'a Allahi wahdahu ma'azzat qulubuhum wa nafarat fakafaru wa ankaru, wa idza sami'u syirka wa du'a ghairillahi farahu wastabshiru, wa qad wasafa Allah haula'il musyrikina biqawli idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Naudzubillah. Wasifatul musyrikin, dan sifat-sifat orang musyrik itu disebutkan oleh Allah. Annahum idza sami'u, mereka itu apabila mendengar doa Allahi wahdah, seruan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, isma'azzat qulubuhum, jengkel, dongkol hati mereka, wa nafarat, dan mereka pun berusaha lari menghindar, fakafaru, sebab itulah mereka kufur, dan wa angkaru, sebab itu pula mereka mengingkari dakwah atau kebenaran dari dakwah tauhid dan sunnah. Wa idza sami'u syirka, dan apabila mereka mendengar kesyirikan, wa du'a ghairallah, dan ajakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, farihu, mereka demen, mereka suka, wastabshiru, mereka suka dan mereka merasa gembira. Allah sifati mereka demikian.
wa qad wasafallahu haula'il musyrikin, dan sungguh Allah sifati haula'il musyrikin, mereka kaum musyrikin, biqaulihi, yang seperti itu dalam firman-Nya, wa idza dzakarallahu, apabila disebut nama Allah wahdahu semata-mata, isma'azzat, maka jengkellah qulubul ladzina la yu'minun, hati orang-orang la yu'minun, yang tidak beriman, bil akhirah, kepada hari akhir. Wa idza dzukiral ladzina min duni, dan apabila yang disebut itu selain Allah, Lata, Uzza, kubur wali ini dan sebagainya, idahum yastabshirun, maka mereka pun bersenang gembira. Lihat, ketika diajak, kita lihat di mata kita betapa kita temukan ketika seorang itu hendak pergi ke kubur, maka beramai-ramai, berbondong-bondong, bahkan bermobil-mobil, senang dengan gembira membawa makanan dan lain sebagainya. Sementara ajakan kepada Allahu Akbar ke masjid Allah, mereka tidak berbondong-bondong. Tapi ketika diajak ke kubur para wali tersebut, mereka berbondong-bondong di tempat tersebut. Ini kita lihat dan kita temukan secara nyata di depan mata kita, di sekitar kita. Na'udzubillah min dzalik. Maha benar Allah dengan apa yang telah disebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang menyekutukannya. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari dosa kesyirikan. Wa qala ta'ala yasiful musyrikin alladhina yunkiruna tauhida, dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyil kabir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yasifu al-musyrikin, mensifati kaum musyrikin, alladzina yunkiruna tauhid, yang mengingkari tauhid. Allah menyebutkan dalam surah Ghafir, dzalikum, demikianlah kalian, bi annahu idza du'iya Allah wahdah, apabila kalian diseru kepada Allah semata-mata, kafartum, kalian kufur, kalian ingkari, wa yusyrak bihi, dan sekiranya Allah itu disekutukan, tu'minu, kalian percayai, kalian senang. La haula wala quwata illa billah. Fal hukmu lillah, padahal hukum ketetapan syar'i ataupun secara kauniyah lillah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang berhak diibadahi, hanya Allah yang mengatur alam semesta ini, yang mengatur agama kita semuanya. Karena dialah yang maha al-aliyil kabir, maha tinggi lagi maha besar. Maka kemahatinggian Allah lah kita, dan kemahabesaran Allah lah yang wajib kita agung-agungkan, yang dengannya hati kita berharap, hati kita merasa butuh, dan seterusnya. Wa hadhil ayat, dan ayat-ayat ini, wa in kanat fi haqqil kuffari, meskipun ini berbicara tentang kondisi, keadaan orang-orang kafir, fa innaha tuntabaku ala kulli man ittasafa bi sifatihim mimman yadda'una al-islam wa yuharibuna du'at at-tauhid wa yaftaruna alaihim wa yulaqibunahum bi asma'in munaffaratin liyasuddun nasa anhum wa yunfiruhum min at-tauhid alladhi ba'atsallahu ar-rusula min ajlihi wa min haula'i may yasma'u talab ad-du'a'i min Allahi fala yakhsha wa idza sami'a min ghairi Allahi kal talabil madadi min ar-rusuli awil awliya'i khasya'a wastabsyara fa bi'sa ma yaf'alun. Wa hadhil ayat, dan ayat-ayat ini
Wa in kanat fi haqqil kufar. Meskipun ini berbicara tentang kondisi orang-orang kafir dari kaum musyrikin, fa inna tuntobaku, maka ini bisa diaplikasikan, ditujukan, diberlakukan ala kulli man ittasafa bi sifatihim, yang atas setiap orang yang memiliki sifat-sifat mereka. Mimma yadda'una al-Islam, dari orang-orang yang mengaku dirinya berada di atas ajaran Islam. Wa yuharibuna du'at tauhid, dan yang mereka yang menentang, memerangi dai-dai tauhid, penyeru-penyeru tauhid. Wa yaftaruna alaihim, dan yang mengadakan kedustaan kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Wa yulaqibunahum, dan yang memberikan julukan-julukan kepada kepada orang yang penyeru tauhid bi asma'in munaffarah, dengan nama-nama yang membuat orang lari. Liyasuddun nasa anhum, agar manusia berpaling dari mereka. Wa infiruhum, dan manusia lari minat tauhid, dari ajaran tauhid. Alladzi ba'atsallah, yang dengan ajaran tersebut Allah mengutus para rasul min ajlihi. Dengan sebab tauhid inilah Allah mengutus para rasul. Wa min haula'i may yasma'u talabad du'ai, dan di antara sifat dan siapa saja di antara mereka itu terbukti apa? May yasma'u, ada orang yang mendengar talabad du'a, ketika dia meminta kepada minallah, kepada Allah, fala yakhsha, tidak bisa khusyuk. Ketika dia berdoa di masjid tidak bisa khusyuk. Tapi ketika dia berdoa di kuburan ini, dia diam sampai berjam-jam, sampai menangis, bisa sampai bahkan pingsan, bisa khusyuk di depan kuburan, tapi di masjid Allah tidak bisa khusyuk. Naudzubillah. Wa idza sami'a du'a ghairillah min ghairillah, dan apabila dia mendengar permohonan kepada selain Allah, katalabil madadi minar rasul, seperti minta keberkahan, harta, keluasan, atau kedudukan di mata manusia dan seterusnya. Minar rasul, mintanya kepada rasul, di kuburan rasul, atau kepada kuburan para wali. Khusya wastabsyara, khusyuk, diam dia. Wastabsyara, dan hatinya merasa gembira sekali. Naudzubillah. Fabi'sa ma yaf'alun, sungguh jelek dari apa yang mereka lakukan. Mudah apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa difahami. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.